Ikam dalam pendekatan tafsir Maududi. Malam ini kita membawa tema ibadah yang cacat. Mungkin kita sudah beribadah bertahun-tahun, tapi kita tidak pernah mencoba menganalisis, mentadabburi, bermuhasabah. Jangan-jangan ibadah kita selama ini yang bertahun-tahun kita lakukan cacat atau tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita mungkin salah satunya tidak pernah mengkaji, menelaah, mengkaji aturan Tuhan. Kenapa ibadah saya cacat? Tapi ketika kita dipanggil oleh Allah, di hadapan Allah, maka ketika ibadah kita tidak diterima, maka kita akan berteriak, "Ya Allah, keluarkan kami dari neraka, agar kami bisa beramal soleh berlainan yang pernah kami kerjakan." Itu pun ditulis di dalam Al-Quran, di surat 35 Al-Fatir ayat 37. Kenapa Allah? Kenapa dalam kitab Ikam Ibnu Athaillah memperingatkan kita ibadah yang cacat? Karena di dalam Al-Quran juga ada seorang ahli ibadah, ada orang yang beramal soleh, karena dia tidak merasa selama ini cacat, merasa lebih baik. Ternyata ketika dia masuk neraka lalu berteriak, "Ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka, agar kami bisa beramal soleh berlainan yang pernah kami kerjakan." Mari kita dengarkan di ayat Al-Quran surat 35 ayat 37. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 35 Al-Fatir ayat 37. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." jadi ada orang hamba manusia yang beramal soleh, ternyata amal solehnya cacat, tapi sudah diceritakan di dalam Al-Quran di surah Al-Fatir ayat 37. Mereka masuk neraka lalu berteriak, "Ya Tuhan kami, keluarkan kami dalam neraka ini, agar kami bisa beramal soleh berlainan yang pernah kami kerjakan." Allah menjawab, "Apakah kami sudah memberikan akal untuk kamu berpikir? Selama ini sudah aku panjangkan umur untuk berpikir." Ternyata ibadahnya sepanjang umurnya dipanjangkan oleh Allah, tidak pernah menggunakan akalnya. Apakah amal ibadahnya diterima? Apakah tidak ada yang memberi peringatan? Ternyata Allah mengatakan, "Sudahkah datang memberi peringatan?" Ternyata datang memberi peringatan. Sahabat-sahabat Facebookian, dimanapun kita berada dari Sabang sampai Merauke, artinya ibadah pun bisa cacat, ibadah pun bisa menyerumuskan amal soleh. Makanya kita selalu beribadah, jangan berprasangka bahwa amal kita, sholat kita, ibadah kita yang kita lakukan merasa bahwa prasangka kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah. Maka penting kita menggunakan akal agar kita selalu memikirkan, dan juga datang, apakah kita tidak mendengar sering peringatan? Kalau sudah datang seperti itu, kematian sudah datang kepada kita, tidak bisa diserahkan lagi. Karena kata Allah, "Aku sudah memberikan umurmu panjang untuk berpikir." Maka sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, malam hari ini penting kita berbicara, kenapa ibadah kita cacat? Kenapa amal soleh kita tidak diterima? Kenapa amal soleh kita dihapus oleh Allah? Ini penting, kenapa? Karena jangan-jangan amal soleh kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah, dan itu akan penyesalan ketika kita sudah ditarik oleh Allah dan kita masuk neraka dan kita berteriak minta keluarkan. Kata Allah, tidak ada pengeluaran. Mari kita baca lagi untuk jadi peringatan kita bahwa di dalam Al-Quran ada orang yang beramal soleh, ternyata dengan prasangka dia bahwa dia beramal soleh sebaik-baiknya, ternyata tidak. Ternyata dia masuk neraka dan mereka berteriak di dalam neraka agar bisa dibangunkan lagi, agar bisa berbuat baik lebih baik, tapi sudah terlambat. Ini di dalam Al-Quran, diceritakan di dalam Al-Quran. Mari kita dengarkan
lagi dan kita pahami lagi, kita renungkan lagi di dalam diri kita masing-masing. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Mereka berteriak di dalam neraka. Ya Tuhan kami. Terus dia berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dia minta keluarkan agar bisa beramal soleh berlainan yang pernah kerjakan. Artinya orang ini sudah beramal soleh, sudah beribadah, tapi beribadahnya, beramal solehnya berprasangka seakan-akan berbuat amal solehnya, berbuat baiknya sudah benar di mata Allah, apalagi di mata manusia, apalagi memusat ibadah kita dalam pembenaran manusia, bukan pembenaran dalam aturan Allah. Mari sahabat-sahabat Facebook ya, jangan sampai menyesal kemudian, ya kan? Karena hasil amal soleh kita, prasangka kita, akhirnya ternyata amalan-amalan kita tidak diterima sama sekali. Surat 18 Kahfi ayat 103 sampai 105. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi ayat 103. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ayo sahabat-sahabat, semoga kita tidak termasuk amalan ibadah kita, sedekah kita, ibadah kita menjadi cacat. Maka dalam kitab Al-Hikam karangan seorang Syekh Ibnu Athaillah yang mengatakan dalam syairnya, man abadahu bi syai'in yarjuhu minhu au liyadfa'u bi ta'atihi warruda uqubahi anhu fama qama bil haqqi wa awsafihi. Siapa yang beribadah karena mengharapkan sesuatu dari Allah atau untuk menghindari hukumannya, berarti belum menunaikan hak-hak sifatnya. Sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada, hal itu dikarenakan ia mengharap pahala darinya atau menghindari hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya di hari akhir. Disinilah ia hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi berupa pahala ataupun terbebasnya dari siksa. Lain halnya jika ia beribadah kepadanya untuk mengagungkannya dan memuliakannya serta menunaikan sifat-sifat terpuji yang tak seorang pun menandinginya. Saat itulah berarti ia telah melaksanakan hak sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Daud, orang yang paling kucintai ialah yang menyembahku tanpa keinginan apa-apa, tetapi hanya ingin menunaikan hak-hak rububiyahku. Dalam hadis disebutkan, janganlah seorang dari kalian menjadikan seperti hamba yang buruk. Jika dia takut, barulah ia bekerja. Jangan pula menjadi seperti seorang pekerja yang buruk. Jika tidak diberi upah, tidak mau kerja. Sahabat-sahabat Facebook, dimanapun kita berada, Al-Quran juga menjelaskan dalam Al-Quran, kenapa sih amal ibadah kita, niatkan kita lurus. Maka Ibrahim telah mengajarkan agar niat kita lurus dalam beribadah, ya kan? Jelas-jelas beribadah itu dengan niat yang lurus. Jangan sampai niat kita bahwa kita beribadah mengharapkan nilai-nilai atau harapan-harapan dengan Allah, padahal kita beribadah untuk menjalankan hak-haknya kepada Allah, bukan meminta imbalan dari amal ibadah kita. Maka di dalam Al-Quran di surat 6, 162 dan 163, mari kita dengarkan bagaimana Ibrahim mengajarkan kita
bahwa ibadah itu lillahi, tidak ada yang lain. Apalagi kita mengharapkan sesuatu, padahal itu sebagai makhluk harus menjalankan hak-haknya, bukan meminta hak kepada Allah. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 6 Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Solatmu, ibadahmu, hidupmu, hanyalah matimu, hanyalah untuk Allah. Lillah, kepunyaan Allah. Artinya ketika kita beribadah, sholat, puasa, sedekah, apapun ibadah yang kita lakukan, hanya lillah. Kenapa? Karena kita beribadah adalah memenuhi sebagai makhluk, memenuhi hak-haknya. Ketika ibadah kita kepada Allah, minta dipenuhi hak-hak kita, itu jelas-jelas ibadah kita menjadi cacat. Terus kata ayatnya, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Menyerahkan diri ketika kita melakukan kul inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku hanyalah untukmu. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Dan aku tidak mensekutukan sesuatu apapun, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Wa ana awwal muslimin. Artinya sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita adalah untuk lillah. Kenapa untuk lillah? Karena kita lagi menjalankan hak-haknya Allah, kepada hak-haknya Allah yang kita hari ini ditugaskan untuk mengabdi kepadanya. Makanya kita beribadah, kita berbuat baik, tidak lain hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Surat 4 An-Nisa 114. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Maka ibadah kita, sholat kita, perbuatan baik kita, sedekah kita, yang kita harapkan hanyalah ridho Allah, bukan mengharapkan upah, balasan. Bahwa karena itu akan merusak rububiyah, haknya Allah. Nah, pahala akan datang setelah kita diridhoi oleh Allah. Terserahnya Allah, ya kan? Maka sahabat-sahabat Facebook, ya dimanapun kita berada, ibadah itu akan menjadi pahala ketika kita mendapatkan ridho Allah. Ketika kita benar-benar Allah meridhoi bahwa kita beribadah benar-benar memenuhi hak-haknya Allah sebagai rububiyah kita kepada Allah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 112. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ketika kita beribadah karena Allah, kita beribadah karena rububiyah, memenuhi hak-haknya Allah, maka akan datang keridhaan Allah dan pahala kita akan dapat. Kita beribadah dalam konsep niatnya sudah benar, tapi dalam pikiran hati kita dipenuhi dengan otak kita adalah imbalan atau upah dari Allah. Maka di dalam hadis ini menyatakan, janganlah seorang dari kalian menjadikan seperti hamba yang buruk. Jika takut barulah ia bekerja.
Jangan pula menjadi seperti seorang pekerja yang buruk. Jika tidak diberi upah, tidak akan mau kerja. Jangan-jangan sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, jangan-jangan kita selama ini beribadah hanya mengharapkan pahala dan upah. Ternyata pahala dan upah kita adalah sebagai hijabnya kita dengan Allah. Maka salah satunya yang merusak amal ibadah kita cacat, salah satunya surat 2 Al-Baqarah 264. Kita sudah sedekah, kita sudah berbuat baik, kita sudah apapun, tapi yang kita sedekahkan untuk mengharapkan imbalan, pahala atau pujian dari manusia, ya kan? Maka di mata Allah salah satu cacatnya seorang berbuat baik karena dia sering menyebut-nyebut amal perbuatannya. Dan Allah mengingatkan di dalam Al-Quran di surat 2 Al-Baqarah 264. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Sahabat-sahabat Facebook ya dimanapun kita berada, jangan sampai ibadah kita, amal soleh kita cacat atau tidak ada nilai di mata Allah. Salah satunya mungkin ibadah kita yang kita lakukan, sedekah kita sebut-sebut sampai orang yang mendengar, yang menerimanya terasa sakit di dalam hatinya. Maka nilai ibadah kita tidak nilai itu sekali. Itu salah satunya penyebab cacatnya ibadah kita. Yang kedua, yang menyebabkan cacat dan diulang-ulang oleh Allah, salah satunya surat 6 ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 88. Itulah petunjuk Allah, yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Terus, Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. amal kita, ibadah kita bisa cacat. Bahkan amal ibadah kita tidak dinilai sama sekali. Salah satunya ketika kita mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah artinya bisa dengan amalan perbuatan kita. Karena kita beramal tadi, yang kita tuhankan adalah perbuatan kita. Akhirnya kita menyalahkan orang lain. Mensekutukan Allah dengan perbuatan kita sendiri. Amal lagi, surat 5 Al-Ma'idah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ma'idah ayat 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Jadi ada orang mempertuhankan Al-Masih sebagai Tuhan. Padahal Al-Masih mengatakan, saya bukanlah Tuhan. Adalah Tuhanmu adalah Allah. Karena aku pun menyembah Allah. Maka ketika mereka mensekutukan Allah dengan Al-Masih, maka haramlah menyentuh surga. Adakah kita beribadah karena kita mempertuhankan guru kita atau mursyid kita? Akhirnya amal ibadah kita anggap menjadi sekutu Tuhan. Tipis sekali. Artinya bisa menjadi diharamkan masuk neraka. Zaman dahulu
Pernah orang namanya di Bani Israel yang menganggap Al-Ma'asi sebagai Tuhannya. Padahal Al-Ma'asi mengatakan, hai Bani Israel, Tuhanmu dan Tuhanku itu sama, yaitu Allah. Nah, artinya jangan sampai kita beribadah karena mempertuhankan sosok seseorang, atau karena guru kita, atau karena apapun, tapi kita beribadah hanya lillahi ta'ala, karena Allah la ilaha illallah. Awal lagi, surat 22 Al-Khat ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim, surat 22 ayat 31. Dengan ikhlas kepada Allah. Dengan ikhlas kita karena Allah. Kita beribadah kalau ikhlas dengan Allah, murni dengan Allah. Artinya ibadah itu dengan ikhlas, dengan tidak ada kepentingan. Kalau kita beribadah, niatnya sudah benar, tapi bentuk pikiran hati kita memikirkan sesuatu, imbalan atau upah atau surga, itulah tidak ikhlas ibadah kita itu. Walaupun niatnya, ucapannya, niatnya itu benar, tapi hati dan pikirannya tidak ikhlas sama sekali, karena kita mengharapkan upah dari Allah. Terus, dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Sesuatu apapun dengan Dia. Bisa ibadah kita, bisa guru kita, bisa ibadah kita, sholat kita, puasa kita menjadi sekutu bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita mempertuhankan amal ibadah kita itu. Terus, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan, dengan Allah, sesuatu itu luas. Bisa juga sedekah kita, bisa juga sholat kita, bisa juga Quran kita, karena kita merasa diri kita benar, merasa kita lebih ahli ibadah, merasa kita ahli sholat. Akhirnya melihat orang yang tidak sholat kita marah-marah, ya kan, terus menghujatnya, berarti yang kita tuhankan adalah sholat kita. Ada seorang yang menyebabkan kita ibadah tipis sekali mensekutukan Allah. Terus, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Artinya jauh dari Tuhan, sudah jatuh dari langit, dibawa oleh burung, diterbangkan tempat jauh dari Tuhan. Makanya yang menyebabkan kita terhijab dengan Allah, punya batasan dengan Allah, padahal Allah tanpa batas sama sekali. Jangan-jangan adalah yang menghijab kita, membuat batasan kita adalah ibadah kita, amal soleh kita. Bukan karena kita beribadah karena Allah lillahi ta'ala, tapi yang kita tuhankan adalah ibadah kita. Salah satu penghapus dari amal ibadah kita. Amal lagi, surat 39 Az-Zumar ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim, surat 39 Az-Zumar ayat 65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Artinya amalan kita bukan sekedar cacat, tapi terhapus ketika kita mensekutukan sesuatu dengan Allah. Salah satunya untuk mengharap perjumpaan kita dengan Tuhan. Modalnya amal soleh, tapi jangan sampai amal soleh itu menjadi sekutu kita. 18 Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Kahfi ayat 110. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Oke, sahabat-sahabat Facebook, fa'mal amala soleh wala yakunal wala ta'buduna syai'. Beramal soleh, jangan sampai amal soleh itu
menjadi sekutu. Sholatlah kamu, tapi jangan termasuk orang yang sholat mensekutukan Allah. Mari kita lihat. Fa'mal amala soleh wala yakunal musyrik. Fa'mal amala soleh wala yusiku bi ibadatil rabbihi ahada. Maksud ayat ini ialah kamu beramal solehlah, tapi jangan mensekutukan Allah. Jangan-jangan selama ini kita mempertuhankan amal soleh kita. Ternyata amal soleh kita itu menjadi hijab kita dengan Allah. Akhirnya ketika kita amal soleh kita tuhankan, bukan beramal soleh, kita menjadi orang ahli ibadah. Tapi ternyata amal soleh kita yang membuat kita terjerumus dan tanpa nilai. Sama dengan orang sholat. Jangan-jangan kita sholat setiap hari, sholat 5 waktu, tapi kita sedang sholat dalam posisi menduakan Tuhan tanpa kita sadari. Surat 30 Ar-Rum ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 30 Ar-Rum ayat 31. Dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Aqimus sholat wala yakunul musyrik. Tegakkan sholat, tapi jangan termasuk kamu orang yang mensekutukan Allah. Pertanyaannya, adakah orang sholat yang mensekutukan Allah? Sampai Allah mengatakan surat Rum ayat 31, Aqimus sholat wala yakunul musyrik. Artinya ada orang yang sholat, tapi dia mensekutukan Allah. Semoga sahabat-sahabat Facebook, dimanapun kita berada, jangan sampai sholat kita menduakan Tuhan. Karena Allah mengingatkan di surah Rum ayat 31 bahwa ada orang-orang yang sholat dalam posisi menduakan Tuhan, mensekutukan Tuhan. Menduakan Tuhan, mensekutukan Tuhan. Sahabat-sahabat Facebook, dimanapun kita berada, maka seorang tasawuf, seorang sufi dalam memperhatikan ubudiyahnya, nilainya benar-benar ikhlas. Bahkan seorang Robiatul Adawiyah pernah mengatakan di dalam syairnya, ya Allah, ya Rabb, andaikan saya mengabdi kepadamu atau beribadah kepadamu, ya, untuk mengharapkan karunia dunia, maka berikan karunia itu kepada musuh-musuhmu. Ya Allah, ya Rabb, andaikan ibadahku, pengabdianku untuk mengharapkan karunia akhirat, berikanlah kepada sahabat-sahabatku. Ya Allah, ya Rabb, andaikan pengabdianku, ibadahku kepadamu untuk takut kepadamu, karena aku takut masuk neraka, maka masukkan aku ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Ya Allah, ya Rabb, seandainya saya mengabdi kepadamu, beribadah kepadamu, mengharapkan agar dibukakan pintu surga, maka tutuplah pintu surga serapat-rapatnya. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan semesta alam, seandainya pengabdianku, ibadahku, ku harapkan kepadamu hanya untuk melihat wajahmu yang indah, maka ketika aku melihat wajahmu, jangan kau palingkan wajahmu terhadapku. Itulah seorang tokoh tasawuf perempuan. Mari kita lihat bagaimana perjalanan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika Syekh Abdul Jilani berjalan dengan muridnya di padang pasir, maka ketika itu melihat seorang pemabuk datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, engkaulah seorang ulama yang luar biasa. Maka seorang si mabuk tadi yang tidak sadar bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, bisakah Allah, ya kan? Bisakah Allah seorang mabuk seperti saya diampuni dosanya dan tidak mabuk lagi? Maka Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab, Allah mampu untuk merubahmu dari tidak minum lagi menjadi dari minum menjadi tidak minum, karena Allah
menguasai dan maha pengampun. Yang kedua, pertanyaan saya, bisakah Allah merubah orang yang berbuat maksiat bisa menjadi orang yang baik sepertimu? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab, Allah bisa melakukan itu. Dari orang yang berbuat maksiat menjadi orang yang amal soleh, berbuat baik. Lalu pertanyaan ketiga seorang pemabuk, wahai Syekh Abdul Qadir, bisakah tuh Allah merubah Syekh Abdul Qadir yang ahli ibadah menjadi seorang mabuk seperti saya? Maka Syekh Abdul Qadir langsung tersungkur dan sujud dan menangis. Muridnya bertanya, wahai Syekh Abdul Qadir, kenapa kau sujud dan menangis? Wahai Syekh, apakah ada yang salah dengan jawaban itu yang ditanyakan oleh seorang pemabuk? Maka Syekh Abdul Qadir Jilani menjawab, wahai muridku, saya diingatkan oleh si mabuk, kalau tidak ada tangan Tuhan, kalau tidak ada kekuatan Tuhan, kalau tidak ada ampunan dari Tuhan, saya bisa, orang yang soleh hari ini bisa seperti seorang pemabuk dan pemaksiat. Karena hari ini kesolehan saya, pengabdian saya, itu karena Allah yang membuat saya menjadi orang yang soleh dan dijaga dari pemaksiat. Maka Syekh Abdul Qadir menjelaskan kepada muridnya, sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, ibadah kita, amal ibadah kita, amal soleh kita, mungkin kita mengharapkan amal soleh ibadah kita merasa lebih baik, merasa lebih benar. Soal kita merasa lebih benar, lebih baik, akhirnya kita menyalahkan orang lain dan menghujat orang lain karena kita merasa lebih baik. Jangan-jangan sholatmu yang kata kamu secara syariat, secara rukun dan sunnahnya, secara ilmu fikihnya diterima oleh pandangan manusia, tapi Allah bisa tidak menerima apapun. Maka jelas artinya amal ibadah kita, sholat kita, tegak berdiri kita, sedekah kita yang kita lakukan bisa tidak ada nilainya di mata Allah ketika Allah tidak mencintai kita, tidak mensukai kita. Di dalam kitab Al-Hikam menjelaskan, ya kan, kalau dosa kita sebesar apapun dalam pandangan manusia dan diri kita, sampai kita mengatakan dosa kita tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kata Allah, andaikan Allah mencintai kita dan kita merasa dosa kita di hadapan Allah besar, tapi karena Allah mencintai kita, maka dosa yang besar itu tidak ada nilainya di bagi Allah dan dianggap Allah tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kita pahala yang begitu banyak, amal perbuatan kita yang luar biasa yang kita anggap, tapi ketika di hadapan Allah dan Allah benci dengan kita, maka amalan-amalan kita, amal soleh kita, ibadah kita yang kita anggap tinggi, maka tidak ada nilai di mata Allah. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, semoga ibadah-ibadah kita membangunkan kita rupiah menjadi luar biasa, bahwa kita sadar betul kita hari ini bisa sholat karena Allah beri kesempatan sholat kita. Hari ini kita bersedekah karena Allah memberikan kesempatan untuk bersedekah kepada kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita ahli ibadah. Kalau kita berbicara ahli ibadah, iblis lebih ahli ibadah daripada kita. Kalau berbicara kemurnian, iblis lebih murni. Kalau bicara kitab, iblis lebih mengetahui isi kitab daripada kita. Kalau kita lebih paham dengan Quran, iblis lebih paham isi Al-Quran dan kitab Taurat dan Injil. Tapi iblis dilemparkan oleh Allah dalam neraka karena apa? Karena kita merasa lebih baik, karena kita merasa lebih benar, karena kita merasa seakan ibadah kita yang paling benar. Ternyata Allah menceritakan di dalam surat Al-Fatihah 37, ada orang yang merasa-rasa amal ibadahnya diterima oleh Allah, akhirnya amal ibadahnya tidak diterima, akhirnya menjerumuskan kita.
sahabat-sahabat Facebook ya dimanapun kita berada, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita menjadi hijab kita dengan Allah, karena kita minta upah balasan dengan Allah, padahal itu adalah kita sedang melaksanakan hak-haknya Allah. Ketika kita melaksanakan hak-haknya Allah, sholat kita adalah haknya Allah, puasa kita adalah haknya Allah, sedekah kita adalah haknya Allah, umroh kita adalah haknya Allah. Karena kita tidak mempunyai apa-apa, Anda tidak bisa tegak berdiri dengan kaki Anda, karena kaki yang Anda tegak berdiri waktu sholat itulah kaki yang dititipkan Allah kepada kita. Kita tidak bisa bertakbir mengangkat tangan kita kalau Allah tidak memberikan ke tangan kita. Kita tidak bisa menyebutkan lafaz Allah dengan begitu khusyuk kalau lisan kita tidak diberikan oleh Allah. Semua yang kita punya itu milik Allah, dan kita melakukan ibadah apapun yang kita lakukan hanya mengharapkan lillahi ta'ala, karena itu sebagai wujud kita menunaikan hak-haknya Allah kepada kita. Ketika Allah memberikan pahala, itu haknya Allah. Ketika Allah memberikan surga, itu haknya Allah. Ketika Allah memberikan balasan kepada kita, itu haknya Allah. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, hanya bisa menjalankan hak-haknya Allah. Nah, salah satu yang menyebabkan cacat ibadah kita beribadah, kita sholat, kita berpuasa, kita haji, kita umroh, kita sedekah, kita mengharapkan upah dari Allah. Padahal kata Allah, itu adalah hak-hakku. Maka Allah pernah berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, orang yang paling kucintai ialah orang yang menyembahku tanpa keinginan apa-apa, tetapi hanya ingin menunaikan hak rububiyahku. Saya ulang lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, orang yang paling kucintai ialah orang yang menyembahku tanpa keinginan apa-apa, tetapi hanya ingin menunaikan hak-haknya rububiyahku. Dalam hadis mengatakan, disebutkan, janganlah seseorang dari kalian menjadi seperti hamba yang buruk. Jika takut barulah ia bekerja. Jangan pula menjadi seperti seorang pekerja yang buruk. Jika tidak diberi upah, dia tidak mau kerja. Mari sholat kita, haji kita, puasa kita, sedekah kita, niatnya sudah bagus lillahi ta'ala. Tapi hati dan pikiran kita jangan mengharap apapun dengan Tuhan, karena itu adalah hak-haknya Tuhan. Ketika Tuhan memberikan hak-haknya kepada kita, ibadah surga, itu karena kita benar-benar ibadah kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.